Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-15 ya daripada kitab Syarah Isaguji, Syarah Kalambawi ala Isaguji. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal Al-Khosoh, sudah selesai ya, Khosoh wal Munaqasyatnya, maknanya 4 daripada kuliyatul khomas sudah selesai. Lam yabqa ma'ana di dalam mabadi utasawurat kecuali satu saja. Apa itu al-ammah? Al-ammah, wallahu alam, mungkin secara istilah jarang dijamak menjadi awam ya. Apa namanya? Ammah atau aradun am, sama saja. Dan sebenarnya mudah saja aradun am itu ketika khosoh itu yahtassu bi haqiqatin wahidah. Adapun ammah itu la yahtassu bi haqiqatin wahidah. Maka dia itu daripada aspek arodinya mirip jenis daripada aspek dadinya. Basulatan wala aqal yani. Sila dibaca sekarang Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah, wa imma an ya'umma atfun ala qawlihi imma an yakhtassa ala haqa'iqa fawqa wahidatin. Yani wa imma an ya umma, yani ataf, yani sebelumnya kan imma an yakhtassa kan bihaqiqatin wahidah, wa imma an ya umma ala haqiqatin wahidah. Ini sekarang ala haqa'iqa fawqa wahidah. Dia itu umum terhadap lebih daripada satu hakikat, lebih daripada satu mahiyah. Wa huwa ay al-'amu 'ala al-haqa'iqil mukhtalifah. Yani yang umum terhadap haqa'iq mukhtalifah itu namanya al-aradul am, seperti kal mutanafis bil quwwah, seperti yang bisa bernafas. Bisa bernafas itu bukan hanya manusia, bahkan ikan pun juga bisa bernafas kan, menggunakan insang, kambing, sapi, semuanya bisa bernafas. Ayo. Mithalun ilazimil kal mutanafis bil quwwah, mithalul ilazimil 'ab wal fa'il mithal lazim, yakni mana lazim la yufariquhu aslan, la yufariqu aslan, al mufariq qad yufariquhu yani. Wal fa'il mithalun lil mufariqil 'ab lil insan. Lil mufariq yani al aradul lazim li haqa'iq mukhtalifah itu al mutanafis bil quwwah, bisa untuk bernafas. Al mutanafis bil fi'il benar-benar bernafas, yakni bagi Anda, manusia dan kambing contohnya, bisa mereka mungkin tidak bernafas dalam 1-2 detik bisa. Kemudian dia akan bernafas lagi. Macam saya sekarang manusia tak bernafas, menahan nafas, kemudian bernafas. Itu namanya bil fi'il. Yani al-lazim kal mutanafis aradul am al mufarik. Misalnya al mutanafis bil fi'il. Adul wadih. Aywa. Lil insani wa ghairihi minal hayawanat. Yani untuk manusia dan selainnya daripada hayawanat. Yaknanya al mutanafis bil fi'il itu bisa untuk manusia dan selain dari manusia, daripada haqa'iq al mukhtalifah, seperti faros, kuda. Faros itu biasanya kuda betina ya. Kuda betina itu faros. Ayo. Kal farasi wal baqari wa ghairihi. Wal baqar. Baqar itu apa? Sapi. Di Arab itu tak ada sapi ya, entah kenapa tak ada sapi. Sapi itu banyak di daerah-daerah kita, di mana itu namanya Australia. Orang Arab tak makan sapi ya, tak makan sapi. Bukan karena sapi itu haram, tak. Memang mereka tak terbiasa untuk makan sapi. Mereka makan lembu tuh hanya namanya kuftah. Saya tak tahu kuftah itu apa. Mereka macam pernah buat sekali. Ini yakni satu-satunya lembu mereka masak ya untuk kuftah itu. Mereka tak makan daging lembu. Sampai di sini saya jumpa orang-orang Arab di Hadrul Mutarim, orang Mesir, orang mana, ketika disuguhi lembu tak makan. Mereka kalau di sini makan jemputannya mereka kalau makan, kalau tak ayam ya ikan mereka makan. Ikan suka mereka ikan. Karena di Arab itu susah nak cari ikan. Tak tahu, macam Hadramut banyak ikan ya. Jordan susah. Mesir macam mana ikan?
Banyak ya. Orang-orang Arab suka dengan ikan. Mahal ikan di Mesir. Biasa ini. Standarnya. Di Jordan, la haula wala quwata illa billah. Mahal sangat ikan tuh. Ayo, di Tarim murah sangat. Di Tarim, karena di Tarim itu ada laut yang paling best sedunia, namanya Laut Mukalla. Dia punya tuna, masya Allah, best. Ayo. Wa yursamu bi annahu kulliyun jinsun. Wa yursamu di situ wa birosmi kan? Biras. Ya, salah itu. Yursamu. Wallahu alam, saya kira nuskhoh ini saya kira lebih bagus daripada nuskhoh yang antum punya itu, nuskhoh Darul apa itu? Darun Nur. Akan tetapi still masih banyak apa namanya akhto, dan saya syurkan saya syurkan untuk bisa ditahqiq ulang kitab ini, karena banyak sekali apa namanya akhto, tibaah masih banyak sekali. Sekama saya tiba ada kolilkan beberapa, ada ibarat yang salah. Di atas itu yahtaju ila syarhin absat, yakni syarah mubassat, dengan mana syarah yang lebih luas untuk kitab ini, karena kama ra'aitum, yakni ada beberapa ibarat yang muskilah, kemudian nukulat yang tidak di apa namanya, nukulat yang tidak di azu, nanti qala Said Syarif di mana itu, qala fulan di mana itu. Karena ini kalau antum nak mengajar kitab ya, setiap ada nukulat antum kena tarjih ila apa namanya, ila asalnya. Yani qala Said Syarif, antum kena tengok asalnya. Karena kadangkala nukulat ini di ada ikhtisor atau ada tasarruf atau ada apa ya, semacam itu. Ayo. Wa yursamu bi annahu kulliyun jinsun. Jinsun, kulliyun sebagai jenis. Setelahnya adalah apa namanya? Fusul. Ayo. Yuqalu ay yuhmal ala. Yuqalu ay yuhmal. Ay kulliyun yuhmalu, semacam itu. Alama ay ala afradin dakhilatin. Ma di sini ma kan ma-nya mausuliyah kan, ala ladzi, dan ma itu kan amun di ghairil uqala. Apa? Ala afrad. Ayo. Ala afradin dakhilatin tahta haqa'iq mukhtalifah. Dia punya masuk ke dalam, di bawahnya apa, di bawah haqa'iq mukhtalifah. Dari haqa'iq mukhtalifah ini akan keluar an-naw wal faslul qarib wal khosoh, semuanya. Soundnya tak tangkap. Apa? Soundnya tak tangkap. Soundnya tak tangkap yang untuk itu. Coba tengok itu. Di situ ada battery. Di situ ada battery. Dekat. Tak dekat itu, dekat. La haula wala quwata. La tak itu, woi, dekat. Aiwah. Aiwah, ada huwa. Tolong di itu, tak apa. Saya jelaskan tetap di apa namanya. Yukhriju an-naw'a wal faslul qarib wal khosoh, yang mengeluarkan naw wal faslul qarib wal khosoh. Yang mana naw, faslul qarib dan khosoh itu semuanya tahta hakikatin apa namanya? Wahidah. Qaulan aradiyan ay hamlan aradiyan ladatiyan yakhrijul jinsa wal fusulal baidah, yakni kata-kata qaulan aradiyan itu akan mengeluarkan apa namanya? Jenis wal fusul al aradiyah. Nak cari apa? Ada situ tuh, macam apa namanya, di belakang anta macam ada pin. Nah. Akan mengeluarkan apa namanya, jenis, karena jenis itu kan tahtahu haqa'iq mukhtalifah, tapi yuqalu 'alaiha qaulan dzatiyan. Begitu pula al-fusul baidah seperti al-mutaharrik, apalagi al-mutaharrik. Mutaharrik kan faslul bait, di bawahnya ada haqa'iq apa namanya, mukhtalifah. Walaupun dia itu haqa'iq mukhtalifah, akan tetapi yuqalu 'alaiha apa namanya, haqa'iq yuqalu 'alaiha qaulan dzatiyan, bukan qaulan aradiyan. Oke. Ayo, sila. Fa in qulta taksibul aradi awalan ila al-lazim wal mufariq thumma taksimu kullin minhuma ila al-khassati wal aradi al-'am yukhriju aqsab al-aradi. Jangan dibuang itu anunya, nanti saya nak beli apa namanya? Baterainya mudah. Yang baterai yang bekas itu. Nah. Apa? Baterainya yang bekas mana? Ayo, jangan dibuang, nanti saya beli langsung macam ini. Kalau tak nanti nak sebutkan khawasnya susah lagi gitu.
Fa'in kulta, yakni fa'in kulta ini namanya fangkolah, ada semacam iktirad, yakni dia yujib alal iktirad, sawaun itu tentu ada yang cakap atau tidak, tapi yuhtamal ada iktirad, bisa orang cakap dengan iktirad ini, walaupun tidak ada yang cakap bil fi'il sekarang, tapi nanti ada ihtimal akan ada iktirad. Akan tetapi sebelum ada kritikan dan beliau itu dan beliau merasa bahwasanya di dalam aspek ini mungkin dikritik. Sebelum dikritik, beliau menjawab kritikan itu. Paham ya? Jadi memang ilmu itu semacam itu. Tidak mesti tunggu ada orang mengkritik baru dijawab. Selama definisi ini mungkin ada kritikan, sebelum dikritik kita sudah jawab. Jadi kalau ada orang mengkritik, terlambat. Sudah dijawab sebelum Anda mengkritik. Hadza huwal ulama wa hadhihi al ulum. Kalau ulum tidak bisa semacam itu, mungkin la yusamma kaunuhu uluman. Aywa. Fa in qulta taqsimul aradi awalan ila al-lazim wal mufariqi thumma taqsimu kullin minhuma ila al-khassati wal aradi al-'am. Ya, ini nak cakap bahasanya taksimul aradi. Tadi kan ada dzati dan aradi kan. Al aradi terbagi menjadi dua, al-lazim sama al-mufarik kan. Kemudian semuanya ada summa taksimu kullin ila al-khassah wal arad. Ya, ini khosoh ala hakikatin wahidah, ini haqaiq mukhtalifah. Ini juga sama kan? Pas semacam ini. Ini menunjukkan nanti akhirnya yang namanya arodi ada berapa namanya? Ada 4 kan? Dzatinya ada berapa? 3 kan? Plus 3. Akhirnya berapa jumlahnya? 7. Akan menjadikan kuliyatul khamsah itu bukan khamsah lagi, tapi berapa? Kuliyatus sab'ah. Wa hadza mukhalifun lil ijma'. Tidak ada satu ulama manatikoh pun yang mengatakan bahwasanya kuliyat itu ada 7. Pas jawabannya bahwasanya memang taksimnya ke lazim dan mufarik, kan, tetapi taksimnya lazim kepada khosoh dan am, ini juga ke khosoh dan am, yundor ila haqaiq wahidah, kepada hakikatin wahidah atau haqaiq mukhtalifah. Sini ada hakikatin wahidah, ini hakikatin mukhtalifah. Ini pun juga sama, maknanya ini dan ini dianggap satu, ini dan ini dianggap satu. Jadi bukan 4, akan tetapi berapa? 2. Pas yundor ila ila kauni ahadul al-aradul lazim imma yakunu ala haqiqatin wahidah atau haqaiq mukhtalifah. Pas ulaktsar wala aqal. Akhirnya menjadi 2 plus 3 menjadi 5. Wa hadza huwal murad. Sila kulli minhuma ila al-khassati wal aradil 'am. Ila khassah wa aradin 'am. Aywa. Khassah wa aradin 'am. Yukhrijul aqsamul aradi ila arba'atin. Fatakunul yakhruju aqsamul yakhruju ay yasiru hakada, yasiru aqsamul aradi ila arba'ah, yakni aqsamul aradi menjadi berapa namanya? 4 kan? 1 2 1 2 4. Fatakunul kulliyat sab'atan la khamsatan. Ayo. Wal ijma' mun'aqidun. Wal ijma' apa? Ijma'ul manatiqah, bukan ijma'u syar'i ini. Ini ijma'ul manatiqah. Ayo. Mun'aqidun 'ala inhisariha fil khamsah. Fal wajibu 'ala al musannif di sini musannif, maka wajib 'alal musannif itu ayo qasima awalan ila al khassati wal aradil 'am. Yang wajib bukan arodi kemudian lazim wal mufarik, yang mestinya ya al arodi, khosoh dan am, baru nanti setiap khosoh ada lazim dan mufarik. Am, wazim dan mufarik. Jangan semacam ini. Yang benar tuh taksimnya sebaliknya. Taksimnya semacam ini, al khosoh, al am. Nanti setiap ini al lazim, al mufarik, al lazim, al mufarik. Agar nanti jumlahnya ada 5. Ya, ini sini 2 plus datinya 3 menjadi kuliyatul khamas. Kalau dibalik dengan taksimnya musannif menjadi 7. Pas hadhu asya, menurut saya asya syakliyah. Yani syakliyah ini cuma bagaimana cara Anda menyusun. Hakikatnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sekarang master PhD, wallahu alam, asya syakliyah pada zaman ini lebih penting daripada madmunnya. Benar tuh. Anda kalau tengok orang-orang yang dapat
yang dapat, oh ini nomor 1 yang mendapat jaizah itu. Rata-rata mereka mengikuti apa namanya? Mengikuti SOP. Mengikuti SOP bagaimana membuat tesis yang benar daripada asya sakliyahnya. Adapun madmunnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Majority semacam itu. Saya pernah cek beberapa kali semacam itu. Berbeza ya dengan apa namanya? Dengan ulama-ulama zaman dahulu. Tak ada semacam itu. Ayo. Rata-rata Anda kalau tengok ketika Faifa, kritikan ketika Faifa, kenapa engkau buat semacam ini? Kenapa babnya menjadi bab? Kenapa tak fasal? Kenapa? Ya ini asya-asya apa namanya? Syakliyah. Ayo. الواجب على المصنف أن يقسم أولا إلى الخاصة والعرض العام ثم يقسم كلا منهما إلى اللازم والمفارق حتى يظهر انحصار الكلي في 5. قلنا اللازم انقسم إلى الخاصة والعرض العام. Ayo, wa qulna al-lazim yang kalau kita dengan taksim yang sebelumnya, dengan taksim yang ini kan al-lazim dan al-mufarik kan. Di sini apa? Al-khosoh, al-am, al-khosoh, al-am. Kenapa? Ya. قلنا اللازم انقسم إلى الخاصة والعرض العام. Al-lazim inqasama ilal khosoh wal aradil am. Kemudian باعتبار الاختصاص بماهية واحدة وعدم الاختصاص بها. Aywa, yani bi'tibaril ikhtisas bimahiyatin wahidah wa adamil ikhtisas. Aywa. والمفارق انقسم إليهما بهذا الاعتبار. Bihadal i'tibar, sama dengan i'tibar yang sama. In ikhtassa bihaqiqatin wahidah, adamul ikhtisas bihaqiqatin wahidah. Aywa. وعلم أن مفهوم الخاصة في اللازم والمفارق ما يختص بحقيقة واحدة. Ya, intinya ini sama ini kan sama kan, khosoh yang ada di lazim dan di ada mufarik sama kan. Ampun juga maknanya sama, plus inqisamnya ila ini saja, yakni selama daripada dua aspek yang sama ya dianggap apa namanya, ini daripada aspek yang sama yang sama-sama dianggap satu. Ini sama juga dianggap satu, pas 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 3 5, selesai masalah. Ayo. وأن مفهوم العرض العام يعم الحقائق فرجع محصول الأقسام الأربعة إلى معنيين مطلقين يوجد كل منهما في اللازم والمفارق فصار الكلي العرضي منحصرا في هذين المعنيين وظهر انحصار الكلي في الخمسة. فالمصنف نظر إلى زيادة الأقسام فتسامح في التقسيم كما فعله صاحب الشمسية. فالمصنف نظر di situ apa? Nadhara ila Zubdah. Hah? Zubdah. Ayo, kelihatannya itu yang benar. Zubdatul Aqsam. Saya pertama zidah. Ziyadah yakni ziyadatul aqsam. Zubdatil Aqsam. Makna Zubdatil Aqsam inti daripada aqsam. Intinya kan 2 kan? Ini dan ini kan sama. Ketika dia sama, kenapa dijadikan 2? Zubdahnya hanya 1. Apa 1? Ikhtisas bihaqiqatin wahidah di sini dan di sini. Dan di sini dan di sini dengan haqa'iq mukhtalifah. Pas zubdahnya di situ, intinya di situ. Kalau bahasa Melayunya, patinya di situ, patinya di situ. Selama patinya di situ, kita anggap inti patinya saja, kita anggap patinya saja. Patinya hanya 2, intinya hanya 2. Yang ini hanya selain daripada inti. Ayo, dari sini. La'alla sawab zubdah bilba ilmu wahadah. Nah, saya kasyaf tuh. Bukan saya kasyaf, wadih daripada apa namanya? Daripada siyakul kalam ini, wadih. Kalau anda terlampau, kalau anda sudah banyak membaca kitab, anda akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Kenapa? Karena apa namanya, siyakul kalam itu tak ngam. Saya punya guru lebih dahsyat lagi. Sekali baca dia tahu di mana salahnya. Ini tak oke. Dicek ada yang benar, yang cuma majority yang dia katakan itu apa namanya? Benar. Ayo. Fal musannif nadhara ila zubdatil aqsam, yakni ila zubdatil aqsam, yakni aqsam itu ininya. Aksam itu mayun tuju anit, yakni mayan tuju anit taksim pembagian. Aksam yang dibagi, hati-hati ya. Taksim pembagiannya, pembagian taksimnya min haisu apa? Min haisul arodi wal kulli, min haisul lazim wal mufrad, itu namanya apa namanya? Taksimnya. Aksamnya daripada yang apa? Hasil daripada pembagian. Ayo, hasil daripada taksim. Fatasama hafid taksim. Ayo.
yakni dia tengok nadhara ila zubdatil aksam, zubdahnya hanya ada 2, maka di dalam min haitsu taksim tasamaha, tidak terlampau berat ya nih. Walaupun dia membagi al-lazim wal mufarik, padahal mestinya dia al-khosoh wal tapi dia tengok intinya. Selama dia tengok intinya, taksimnya dia tak terlampau berat. Fasul aktsar wala aqal. Ayo. Kama fa'alahu sahibus syamsiyah, Seperti yang dikatakan sahibus syamsiyah. Siapa sahibus syamsiyah? Al-Imam Al-Katibi. Al-Katibi itu muridnya Al-Imam Razi. Jika disebutkan Ar-Razi, ya maknanya Ar-Razi dan wa aluhu. Siapa wa aluhu? Wa madrasatuhu wa thalabatuhu. Di antaranya sahibus syamsiyah. Saya selalu mengatakan Katibi itu a'lam daripada Sa'duddin. Cuma mungkin ibaratnya terlampau susah kok. Jadi kita tak terlampau tak terlampau amik dengan Katibi. Kita amiknya Sa'duddin, Syed Syarif. Tapi daripada aspek skill, kata saya Said lebih power Qutbuddin. Dan Qutbuddin juga siapa itu namanya? Adun muridnya Fakhruddin Ar-Razi juga. Ayo. baqiya syai'un wa huwa anna ta'rifatil kulliyati kullan minha manqudun jam'an wa man'an. Ayo baqiya syai'un. Setelah ini selesai semua masalah selesai, tinggal satu perkara yang ada di dalam masalah kulliyat, bahwasanya semua definisi kulliyat itu mangkudun. Mana mangkudun ini definisinya ada, tapi takrifatnya tidak ada. Ada ketidaksesuaian antara definisi dan yang didefinisikan. Itu namanya apa? Naket. Ada definisi tapi tidak ada yang didefinisikan. Yakni semua definisi kulliyat itu mangkudun jam'an wa man'an. Makna jam'an itu mangkudun jam'an, daripada aspek definisi ini ada tapi tidak masuk semuanya. Atau man'an, selain daripada daripada yang didefinisikan boleh masuk. Biasanya di dalam ta'rif sama saya tiba ada qaulil, dan dalam kelas selanjutnya, kelas ini insyaallah sebagian tentang definisi qaulush, tentang syurutu qaulish syarih, syurut ta'rif jamak wal makna ketika ada ta'rif semua afrodnya mu'arraf kena semuanya masuk, dan tidak boleh selain mu'arraf untuk masuk. Ayo, muttarid dan munakis. Fa innal mulawwana jinsun lil aswad. Fa innal mulawwan. Sekarang tengok satu perkara ya. Namanya mulawwan. Al-mulawwan ini dia tuh bisa menjadi banyak perkara. Mulawwan tuh yang mempunyai warna. Dia itu bisa sebagai jinsun. Sebagai apa namanya? Jinsun. Kalau maknanya jinsun, di bawahnya ada haqa'iq mukhtalifah. Dia itu jinsun untuk apa? Jinsun untuk aswad. Aswad bukan sawat ya. Aswad benda yang berwarna hitam. Al-aswad wal apa? Wal ahmar. Lah mulawan apa? Mulawan itu bukan warna, sesuatu yang berwarna, yang diwarnai itu berwarna. Wal ahmar. Ahmar juga bukan merah, tapi benda yang berwarna merah. Kalau merahnya sendiri itu homroh. Ayo, jinsun al aswad wal ahmar. Maknanya mulawan jenis untuk aswad dan ahmar. Maknanya hakikatnya aswad bukan hakikatnya ahmar. Kemudian apa? Wa nau'un lil mukayyaf. Nau'un. Mulawan ini nau'un untuk mukayyaf. Maknanya di atas laun masih ada apa? Mukayyaf. Mukayyaf itu sesuatu yang ada kaifnya. Dan warna salah satu daripada kaif. Di antara kaif itu elim itu juga kaif. Warna juga adalah apa namanya? Kaif. Apalagi Ustaz Fauzan? Rasa juga daripada kaif. Rasa juga daripada apa namanya? Kaif. Maknanya mukayyaf itu, mulawan itu anwa'un daripada apa namanya? Kaif. Ayo. Nau'un daripada apa namanya? Mukayyaf. Kemudian seperti insan, nau'un daripada hayawan. Ayo. Faslun lil kathif. Faslun lil kathif. Kathif itu macam pekat. Dia bisa menjadikan mulawan faslun untuk apa namanya? Kathif. Ayo. Wa khassah lil jismi wa aradun am lil khassah untuk apa namanya? Al jisim. Maknanya al mulawwan yahtassu bil jisim, tidak bisa untuk arad. Fal arad laisa mulawwan. Ayo.
wa aradun am lil hayawan. Aradun am. Al hayawan. Maknanya mulawan akan masuk ke lebih daripada haqa'iq mukhtalifah. Manusia bisa berwarna, apalagi bakor juga bisa berwarna. Sekarang mulawan dia itu bisa menjadi jenis, bisa menjadi nau', bisa menjadi fasl, bisa menjadi khosoh, bisa menjadi aradun am. Ketika kita mendefinisikan mulawan, tidak akan masuk semuanya. Dan selain daripada mulawan, dia itu bisa masuk. Ayo. Fayasduqu ta'rifu kulli minal jinsi wal naw'i wal fasli wal khasati wal 'aradi al 'ami 'ala kulli minha fi hadhihi al maddah. Maka definisi, yakni Anda bisa mengatakan al-mulawan jinsun, al-mulawan nau'un, al-mulawan faslun, al-mulawan khosoh, al-mulawan aradun am. Bagaimana satu perkara kok yasduk alaihi jami'u ta'arifil kuliyatul khamas. Ayo. Wal jawabu anna al-umur allati takhtalifu bi ikhtilafi al-i'tibarati kal maf'umati al-istilahiyyah yu'tabaru fi ta'rifatiha quyudul hayfiyyah. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Dibilang definisi mu'tabar di dalamnya itu hayfiyah. Daripada aspek apa? Ketika Anda mendefinisikan laun sebagai jenis, maknanya dari aspek dia itu jenis. Maknanya ketika mulawan adalah jenis, ya lil aswadi wal ahmar. Ketika Anda mendefinisikan kejenisan mulawan, ya daripada aspek anahu jenis. Walaupun tidak disebutkan di dalam definisi di dalam definisi jenis secara hakiki, tapi disebutkan secara uruf wal isyarah. Semua definisi pasti ada quyudul haythiyah. Dari ada aspek, ada ketika Anda mendefinisikan sesuatu, oh, Fauzul ini adalah seorang guru yang hebat. Ya daripada dia itu aspek seorang guru yang ada di di madrasah Abakiroh. Apakah itu menjadikan sisi-sisi lain daripada Fauzul yang dia itu ayah, dia itu kawan atau apa? Tidak masuk menjadikan definisi ini tidak tam. Tidak, karena kita hanya melihat aspek dia itu sebagai guru. Selama kita melihat aspek sebagai guru, Anda tidak bisa untuk mengkritik definisi ini. Begitu pula kalau kita mendefinisikan mulawan sebagai jenis, maka definisi ini tam. Anda tidak bisa untuk mengatakan oh hadza laisa jami'. Laisa laisa jami'. Kenapa? Karena mulawan ini bukan hanya jenis, tapi ada nau, fasal, khosoh, dan aradun am. Wahakadha yakni quyudul haysiyah dzukirat am lam tudkar kama sabaqa ilaihil isyarah. Wallahu a'lam. Kama sabaqa ilaihil isyarah di mana ya? Wallahu a'lam. Kama sabaqa ilaihil isyarah fi ta'rifatil kulliyah. Seperti yang sudah sabaqa ilaihil isyarah di dalam ta'rifatul kulliyah. Ayo. Fal jinsu Sila. فالجنس كلي مقول على كثيرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو من حيث. Tengok, maka jenis adalah kuli yang makul ala sesuatu yang mukhtaliful haqiqah fi jawabi ma huwa. Itu kan definisinya jenis kan. Fi jawabi man huwa fi jawabi man huwa ma huwa min haitsu. Lah, fi jawabi ma huwa ini walaupun dia itu titik di situ, tapi ada isyarat qaidil haythiyah. Loh, qaidil haythiyah itu bagaimana kok ada isyarat di situ? Ya karena memang manatikoh ketika mendefinisikan semacam itu. Wa hadza ma'ruf di dalam ilmu semacam itu. Setiap definisi min haitsu huwa kadzalik, min haitsu huwa kadzalik, walaupun tidak disebutkan, tanpa ada qaidul haythiyah, hampir tidak bisa kita mendefinisikan sesuatu. Hampir semua definisi itu pasti salah. Anda nak mendefinisikan insan. Insan itu hayawanun natik min haitsu nafsil amr. Wa min haitsu huwa makhlukun lillah. Apakah definisinya hayawanun natik? Kan tidak kan. Ya di setiap definisi pasti ada qaidul haythiyahnya walaupun tidak Anda sebutkan. Kenapa semacam itu? Hadza wallahu a'lam. Sesuatu yang sudah ma'ruf di dalam
di dalam kitab-kitab semacam itu, dan di dalam definisi kulliyat qad sabaqa ilaihil isyarah, karena kita mendefinisikan jenis daripada aspek dia itu jenis, bukan daripada aspek dia itu selain jenis. Memang tidak disebutkan, tapi qad tammatil isyarah ilaihi biqaulihi al jinsu. Wallahu alam, yang saya paham semacam itu. Ayo, min haitsu huwa kadzalik, min haitsu huwa kadzalik, min haitsu huwal jenis. Kalau min haitsu huwa laisal jenis, ya bukan ini definisinya. Bukan ini definisinya. Waqis alaihil bawaqi. Fal mulawan min haitsu kaunuhu maqulan ala mukhtalifil haqiqah alladhi hiyal aswad wal ahmar jinsun. Yani daripada dia itu, ketika Anda mendefinisikan mulawan daripada dia itu jenis, ya ini Anda akan di bawahnya ada aswad wal ahmar, maka dia itu adalah apa namanya? Jenis. Masuk di sini definisi jenis. Ketika Anda tengok daripada aspek jinsiyatuhu, tidak masuk di bawahnya apa? No, tidak masuk di bawahnya fasal. Kenapa? Karena definisi Anda hanya melihat mulawan, sesuatu yang berwarna, daripada aspek dia itu jenis. Ketika Anda melihat daripada satu aspek, tidak masuk daripada aspek-aspek yang lain. Ketika saya tengok, oh, Fauzul ini adalah seorang ayah yang baik. Apakah yalzam minhu, dia itu baik di dalam kaunuhu taliban, kaunuhu mudarrisan, kaunuhu kawanan, apa namanya, apa kawanan itu, sodikon. Apakah yalzam itu? Kan lah yalzam kan, karena sifat saya daripada aspek dia itu ayah. Memang semacam itu. Setiap perkara pasti banyak haithiyahnya, banyak iktibariyahnya, walaupun perkara itu hanya satu perkara. Ustadz Fauzan, kenapa semacam itu? Wallahu a'lam, akarnya dalam, akarnya sangat dalam sekali, karena memang itulah ilmu manusia. Tanpa ini tidak akan bisa kita mentafsirkan al-kathrah yang ada di dalam dunia ini. Tanpa adanya banyak iktibar, kita tidak akan bisa untuk mentafsirkan kok di dunia ini banyak apa namanya, banyak perkara. Kalau hanya satu perkara saja di dunia ini, macam yang diyakini oleh wahdatil wujud, bagaimana kita nak memahami banyak sekali benda di dalam dunia ini? Ada anta, ada sayyarah, ada ini. Dalam wahdatil wujud sobadi. Karena itu ada beberapa revisi dalam adzab wahdatil wujud yang dibuat oleh Mullah Sodro, bahwasanya wujud itu apa namanya, musyakkak, tanpa adanya itu sobat, untuk mentafsirkan kathroh. Lah itulah kadangkala satu benda Ustaz, tapi mempunyai banyak sekali apa, iktibar. Ketika Anda tengok satu iktibar ini, tidak masuk iktibar yang lain, tak masuk. Padahal dalam satu ilmu loh juga sama. Anda tengok koma zaidun saja, Anda akan tengok daripada beberapa aspek akan menjadi beberapa ilmu. Anda kalau tengok kadang-kadang zaidun, zaidan, zaidin, ada ilmu nahwu. Kalau Anda tengok sebelum itu daripada qiyamnya, istiqoqoknya zaidun, itu namanya ilmu sorof. Anda daripada aspek ma'aninya, itu ilmu balaghah. Padahal satunya cuma koma zaidun. Memang semacam itu. Ketika Anda membahas koma zaidun daripada aspek nahwu, tidak masuk di dalamnya aspek sorof, tidak masuk di dalamnya aspek balaghahnya, tidak masuk, hanya aspek dia itu tagyiru awakhiril kalim. Lah, uslub mutakalimin di dalam Anda memahami koma zaidun secara ulama, selama di dalam koma zaidun itu banyak sekali iktibarot. Bagaimana seorang mutakalimin memandang koma zaidun adalah bagaimana ilmu Anda daripada segala aspek Anda curahkan kepada koma zaidun daf'atan wahidah. Baru Anda bisa untuk istimbat banyak sekali apa namanya ilmu, banyak sekali ma'ani, banyak sekali fawaid daripada kata-kata koma zaidun. Itulah yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i ketika tengok ada sebuah hadis, Rasul mengatakan kepada orang namanya Aba Umair, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair, amik 70 hukum. Dari mana itu? Ya daripada iktibarot yang mukhtalifah, daripada
balaghahnya bisa diambil hukum semacam ini, daripada fikihnya bisa diambil itu proses semua menjadi 70 hukum fikih, daripada aspek yang mukhtalifah, daripada aspek kunyahnya, daripada aspek tasghirnya, daripada macam-macam sudah. Ini saya kira kehebatan ulama itu di situ. Wallahu a'lam. Kalau kita kan tak boleh kan, ya Aba Umar madza fa'alan nukir bil kathir, kita hanya bisa 2 atau 3. Kenapa? Hadza mablagu ilmina, kita hanya boleh jogging aja. Sila. La yasduqu alaihi an-naw'u wal faslu. La yasduqu alaihi an-naw'u wal faslu wal khassah. Kenapa? Karena kita hanya membahas lawan daripada aspek jinsia. Tuh ketika Anda mendefinisikan mulawan kaunuhu jinsan, dia tidak bisa Anda mengatakan hadza ghairu jami'. Kenapa? Karena mulawan juga bisa menjadi fasl, khosoh dan aradun. Wa hadza ghairu ghairu jami'. Aywa. Wa min haitsu kaunuhu maqulan ala muttafiqatil haqiqah wa hiya afradul mukayyaf fi jawabi ma huwa nau'un. Nau'un, dia itu menjadi nau'un. Kalau Anda tengok daripada mulawan adalah salah satu afradul mukayyaf, fahuwa mukayyaf itu jinsun, mulawannya adalah nau'un. Kalau Anda tengok daripada kaunuhu nau'an, ya Anda mendefinisikan daripada kaunuhu nau'an, bukan daripada aspek kaunuhu jinsan. Ayo. Ketika Anda mendefinisikan itu, ya tidak masuk di dalamnya itu aswad wal ahmar, karena Anda melihat mulawan daripada kaunuhu afrad daripada mukayyaf, bukan dia itu jinsun daripada aswad wal ahmar. Jadi jangan Anda memasukkan di situ. Ayo. Suf, ini masalah ini simpel, Suf. Tapi di dalam munaqasyat qawiyah qatil hadi. Wallahi yadhar quwwatul ulama wa rujhanu aqliyatihim wa dalilihim alal khasm, daripada hal-hal daqaiq semacam ini. Kalau Anda tengok munaqasyatnya Imam Razi, debatnya Imam Razi dengan dengan Ahnaf, dengan mutakalimin dalam Munadhat Mawaru'un, rata-rata di sini semua itu al-i'tibarat, peperangan hakiki antara ulama di sini nih, i'tibarat. Wallahu a'lam. Kita kena tahu je gelanggang dia di situ. Kita nak masuk jangan terlampau confident sekarang. Unit time untuk masuk ke dalam gelanggangnya ulama. Anda kena terbiasa, macam orang tak pernah jogging 5 kilo boleh 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 pingsan. Ayo. La yasduqu alaihi al-jins wal fasl wal khassah wal arad al-am wa ala hadha faqis. Wa ala hadha faqis wa ala hadha. Anda mendefinisikan mulawan daripada aspek fasl, ya daripada aspek dia itu fasl untuk kathif, pasul akthar wala aqal, semacam itu. Jadi intinya qaidul haitsiyah muktabar. Ya ini di sini, papinya di situ. Setiap definisi pasti ada qaidul haitsiyah. Dzukirat amlam tudkar. Pasti ada semacam itu. Loh, kenapa kok tidak tudkar? Ya ini masalah as-shalah. Shalah itu adalah aqwalun, af'alun, muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim ghaliban. Min haitsu kaunuhu, yani min haitsu kaunuha fi nafsil amr, atau min haitsu kaunuha nau'un, tapi min haitsu kaunuha jinsun, atau min haitsu kaunuha min haitsu kaunuha jinsun li sholatil mukhtalifah. Di bawahnya ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat sholat jenazah. Itu kan hakoiknya semuanya mukhtalifah kan. Sholat jenazah hakikatnya tidak semacam sholat 5 waktu, contohnya sholat gerhana tak macam sholat 5 waktu. Min haitsu kaunuha jinsun, tahta di bawahnya ada hakoik yang mukhtalifah. Wa min haitsu kaunuha nau'un, beda lagi definisinya. Kenapa? Nau'un daripada dia itu masuk dalam jinsun a'la. Apa itu? Ibadah badaniyah, contohnya. Siapa ibadah badaniyah? Nanti definisinya akan berbeda. Ayo. ولا محذور في كون شيء الواحد أشياء كثيرة بحيثية مختلفة واعتبارات متغايرة فاحفظه فإنه ينفعك في مواضع كثيرة جدا. الباب الثاني في maka tidak ada masalah satu perkara mempunyai
beberapa aspek dari aspek kaunuhu jinsan, kaunuhu nau'an, kaunuha faslan, kaunuha apa namanya khosoh. Masalah ini Ustaz tidak ada masalah. Kenapa? Karena daripada aspek yang berbeda-beda. Ayo. Al-babu tsani fi maqasidit tasawwurat. Katanya hafalkan masalah ini karena akan berfaedah sekali bagi Anda di banyak sekali tempat. Saya kira apa itu namanya? Saya katakan perdebatan ulama yang hakiki, yakni ulama-ulama kibar ya dalam asya' daqiqah di sini i'tibarat. Anda akan tengok perdebatan Syafi'i, Hanafi, semuanya apa namanya? I'tibar. Kalau Anda nak tengok hal itu, baca kitabnya Imam Ghazali namanya Syifa'ul Ghalil. Ya, ini hampir semuanya itu apa namanya? Perdebatannya apa namanya? I'tibarat min haitsu kaunuha thaharah. Min haitsu kaunuha apa namanya? Thaharah. Min haitsu kaunuha ibadah. Karena masalah-masalah wudu ya. Ada aspek kaunuhu thaharah min aspek kaunuha apa namanya? Ibadah. Ibadah yalzamuniyah, thaharah qad la yalzamun niyah. Ada beberapa thaharah tidak perlu niat. Mandi apa namanya? Mandi jenazah tak perlu niat. Jadi hal-hal apa namanya semacam itu nanti ketika min aspek kaunihi thaharah wa min aspek kaunihi ibadah, apakah definisinya sama Ustaz? Lah. Yakni layat tahid definisi. Kenapa? Karena aspeknya apa namanya? Berbeza. Wallahu a'lam. Hada syai' daqiq. Tapi mungkin akan terulang dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Akan tetapi minimal mukadimahnya Anda tengok apa namanya di sini. Jahidan. Dengan ini setelah sudah masalah apa namanya kuliyatul khamsah. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya. Oke. Mazal indana waqt. Bab yang selanjutnya setelah kuliyatul khams kita akan masuk seperempat kedua daripada mantik, yaitu apa namanya? Maqasidut tasawwurat atau lebih dikenal dengan nama at-ta'rifat atau qaulus syarih yakni bagaimana cara kita untuk membuat apa namanya? Definisi. Bagaimana cara kita untuk membuat definisi, dan definisi itu biasanya terdiri daripada jenis dan fasal atau jenis dan khosoh. Jadi definisi akan terdiri daripada kuliyatul khamsah. Karena itu kuliyatul khamsah dulu baru definisi. Fal kuliyatul khamsah dikatakan adalah mabadi'ut tasawurat. Qaulu syarih maqasidut tasawurat. Jadi dan sila. Al-babu tsani fi maqasidit tasawurat wa hiya al-qaulu syarih. Apa namanya? Al-babu tsani dalam maqasidit tasawurat. Wahia apa? Wahia al-qaulu syarih. Wahia al-qaulu syarih. Juga dikatakan al-qaulu syarih. Kenapa al-qaulu syarih? Karena definisi itu menjelaskan apa yang Anda ketahui. Oh, apa definisinya sholat? Kada wa kada. Bukankah definisi itu menjelaskan apa itu sholat? Karena itu namanya syarih. Dikatakan dia qaul karena biasanya terdiri daripada beberapa kalimat, yakni al-jenis wal fasal, bukan satu kalimat, walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan diperbolehkan ta'rif apa namanya bil mufrad, kadangkala boleh, atau ta'rif al-lafdi. Ta'rif al-lafdi itu nanti bukan masuk dalam kategori ta'rif hakiki, mungkin ta'rif majazi. Aywa. Wa yusamma ta'rifu wal mu'arrif bi kasri ra aidan. Aywa, dan dinamakan juga qaulu syarih itu at-ta'rif, dan juga dinamakan apa? Al-mu'arrif. Aywa. Wa huwa ma yakunu tasawwuruhu bi tariqin nadhari wal iktisab. Aywa. Wa huwa ma yakunu tasawwuruhu. Aywa. Ma yakunu tasawwuruhu bi tariqin nadhari wal iktisabi musilan ila tasawwuri syai'i wa imtiyazihi amma adahu. Aywa. Ini penting sekali, dan dinamakan apa namanya? Dan dinamakan ta'rif dan mu'arrif juga. Mu'arrif ya, bukan mu'arraf. Mu'arraf yang didefinisikan. Mu'arrif definisi itu sendiri. Contohnya al-insan hayawanun natik. Al-insan ini mu'arraf. Hayawanun natik apa? Mu'arrif. Apa itu mu'arrif? Ma yakunu tasawwuruhu. Kalau Anda tasawwur, Anda memahami tasawwur ya, tidak ada nisbahnya sama sekali. Bitorikin nador wal iktisab. Nador wal iktisab maknanya sama. Setahu saya maknanya apa namanya? Sama. Bukan dua makna yang berbeda. Tapi hati-hati ya, biasanya di dalam kitab-kitab tinggi tidak disebutkan dua perkara
diatofkan dengan makna yang sama. Karena al-atof ya dulu alal mughayarah. Tapi biasanya kan ja'a Zaidun wa Amrun. Itu dua orang yang berbeda. Tapi wallahu a'lam di sini an-nadhar wal iktisab maknanya sama. Maknanya apa yang Anda definisikan itu Anda dapatkan dengan cara berpikir dan berusaha. Itu namanya apa? An-nadhar wal iktisab. Ketika Anda tasawur sesuatu ini, contohnya al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik itu adalah apa yang Anda tasawur setelah Anda mendapatkan insan, setelah Anda mendapatkan hayawanun natik itu bitorikin nadhar wal iktisab. Ayo. Musilan ila tasawwuri syai'i wa imtiyazihi amma adahu. Musilan, yakni tasawur hayawan natik ini akan menyampaikan Anda, membuat Anda untuk memahami insan ila tasawwuri syai'i, memahami apa itu insan. Kenapa dikatakan tasawur? Karena insan ini tidak ada nisbahnya, dia hanya mufrad. Dan di awal-awal mantik saya katakan Anda memahami satu lafaz itu adalah apa? Tasawur. Dia bukan memahami apa namanya, dia tidak ada nisbahnya. Anda memahami makna insan secara detail. Sebelum itu Anda mungkin memahami insan secara global, tapi setelah didefinisikan Anda memahami insan secara detail. Secara otomatis kalau Anda memahami insan secara detail, pasti Anda akan membedakan antara insan dan selain insan secara global semacam itu, walaupun nanti akan ada beberapa kritikan. Kemudian yang kedua, tasawwur syai' wa imtiyazihi. Aywa. Di situ apa? Au imtiyazi. Sholat ada. Au, bukan wa. Au imtiyazi. Yakni kalau Anda memahami mu'arif, Anda akan membedakan manusia dan selain manusia, walaupun Anda tidak mengetahui apa itu manusia. Cuma yang ada di pemikiran Anda, yang penting manusia tidak tersilap dengan selain manusia. Bas hadza huwa ghayatu munak. Itu harapan Anda. Yakni membedakan sesuatu dengan yang lainnya, tidak mesti Anda memahami dan mengerti apa hakikat sesuatu tersebut. Seperti Anda memahami Allah, tidak mesti Anda mengetahui apa itu Allah. Cuma Anda mengetahui yang penting Allah itu bukan daripada selain Allah. Basulakan wala akalkan wa hadza huwa apa ya menurut saya ya, bina'u imanina ala hadza. Kita yakni iman kita itu tidak terbina, kita mesti mengetahui hakikat Allah, tidak mengetahui zatnya Allah. Yang penting kita bisa untuk mengetahui sesuatu yang membuat Allah itu terbezakan daripada selain Allah, dan itu cukup sikit ya. Dan sikit ini musahihun li imanina. Kalau kita mengetahui sikit ini, iman kita sah dan agama ini boleh ada. Karena nanti Anda akan tengok beberapa iskalat. Bagaimana Anda itu nak beriman kepada Allah? Allah jiwa Anda Anda tak tahu, apalagi Allah. Maknanya karena Anda tak tahu siapa itu Allah, tak perlu Anda itu beriman. Ya kalau Anda cakap hakikatnya Allah, zatnya Allah, memang kita tidak tahu. Kalau beberapa perkara tentang Allah kita tahu, dan beberapa perkara itu membedakan Allah dan selain Allah, dan itu cukup untuk menjadikan iman kita sebagai seorang muslim itu basulakan wala aqal yani. Aywa. Fa kharaja wamtiyazahu, yani ketika Anda tasawwuri syai', Anda mengetahui apa sesuatu itu dengan dzatiyatnya, itu namanya mu'arif. Ataupun Anda tidak mengetahui sesuatu dengan dzatiyatnya, tapi Anda membedakan sesuatu itu daripada yang lainnya, itu juga mu'arif. Cuma yang pertama namanya hudud, yang kedua namanya apa? Rusum. Aywa. Fakharaja al-malzumatu binisbah ila lawazimiha al-bayyinati. Aywa. Tengok definisinya ta'rif. Ma yakunu tasawwuruhu bitariqin nadhar wal iktisab. Apa yang tasawurnya, yang ketika itu Anda tasawur, sawaun tasawurnya itu badihi atau tasawurnya nadhar, daripada Anda mendefinisikan. Sawaun definisi itu apa namanya?
badihi atau nador, ketika Anda tasawur perkara itu, Anda akan bisa untuk membedakan apa yang Anda definisikan. Anda akan mengetahui hakikat apa yang Anda definisikan, atau membedakan apa yang Anda definisikan daripada perkara yang lain. Definisi ini tidak bisa masuk di dalamnya itu al-malzumat walawazimuhal bayyinah. Tengok ya. Ketika Anda itu memahami, ini al-insan, al-hayawan, an-natik. Insan ini adalah apa namanya? Mu'arraf. Ini adalah apa namanya? Al-qaulush syarih atau al-mu'arrif. Anda boleh sebut apa-apa. Maknanya ketika Anda mengetahui hayawan natik, Anda akan memahami apa itu? Insan. Sawaun dengan dzatiyatnya insan, atau insan tidak sama dengan selain insan. Yang pertama adalah wujud, yang kedua adalah rusum. Anda nak memahami hayawanun natik, apa namanya? Badahatan atau nadoron, dan Anda buat definisi ini secara badahatan atau nadoron, tidak ada masalah. Maknanya badihi atau nadori, menurut saya tidak mengeluarkan kaunuhu mu'arifan. Sahih? Yakni beberapa takrif badihi, beberapa takrif nadori. Apakah takrifat nadoriyah dan yakni takrifat badahiyah? Yukhriju, yakni badahatut takrif. Yukhriju kaunuhu takrifan? Adunla. Ala kulin ija'al hudawa, ya, ija'al hudawa. Kita cakap ini adalah sesuatu yang nadori, yakni definisi insan hayawanun natik adalah sesuatu yang nadori. Tidak masuk, yakni dengan kita mendefinisikan semacam itu, al-malzumat, masalan al-ama dan al-basor. Ketika Anda mengetahui ama, Anda akan langsung mengetahui apa namanya? Al-basor. Karena apa itu buta? Adamul basor. Maknanya ketika Anda ini kan ama malzum ya. Ini lazim. Ketika Anda mengetahui ama, secara otomatis Anda mengetahui lazim kan? Apakah bisa ama ini Anda mengatakan dia itu mu'arif? Tidak bisa. Kenapa? Karena karena intikal daripada ama ke basor bukan bitorikin nador, tapi bitorikil badaha. Intikalnya apa namanya bitorikil? Badaha. Jadi ketika Anda itu mengetahui apa namanya? Al-hayawanun natik, tasawur hayawanun natik ke insan, semuanya toriknya apa namanya? Badaha. Maknanya torikul apa? Torikun nador, torikul badahata yang tadi saya katakan itu tidak masuk di dalam apa namanya? Takrif. Intikal daripada ama ke basor, bitorikin nador atau bitorikil badaha? Bitorikil badaha kan. Ketika Anda mengetahui ama, secara otomatis Anda akan mengetahui basor. Tanpa apa namanya? Tanpa perlu definisi, tanpa perlu sesuatu yang lain. Berbeda. Untuk Anda mengetahui insan, Anda kena mengetahui hayawanun natik. Lah, tasawur hayawanun natik ini bukan sesuatu yang mudah. Karena itu, malzumat walawazimuhal bayyinah tidak bisa Anda katakan apa namanya mu'arrif. Malzumat tidak bisa Anda katakan mu'arrifatun lilawazimihal bayyinah. Walaupun sama-sama idza urifatil malzum urifal lazim, idza urifal mu'arrif urifal mu'arraf. Apa perbedaan antara keduanya? Hadza bitorikin nador, hadza bitorikil badaha. Wadih Ustaz? Hadza huwa yani. Jadi saya akan cakap qaluha ala dakwah fa dakwah batilah, mubasyaratan dijawab oleh apa namanya? Subhanallah, kitab-kitab tinggi ini kadangkala yuskitul mudarrisin ya. Ayo, sila. Au li taksimil mahdudi. Mana tadi? Fa kharajal malzumat binisbah ila lawazimihal bayyinah. Kenapa? Li adami kauniha bitoriqil iktisab. Li apa? Li adami kauniha bitoriqil iktisab. Wow. Kenapa? Karena malzum ke lazim tidak perlu iktisab. Secara otomatis kalau Anda mengetahui malzum, Anda pasti mengetahui lazim. Secara otomatis. Tidak perlu apa ya? Tidak perlu nador, tidak perlu iktisab ya. Karena memang itulah makna lazim bayin bimaknal akhos. Tapi
mu'arif tak semacam itu. Untuk apa namanya? Tasawwuruhu yahtaju ila nadhar. Ayo. Wa au li taksimil mahdudi la li syakki fil had. Ayo, wal au wa au yani ila tasawwuri syai' aw imtiyazihi. Ila tasawwuri syai' aw imtiyazihi. Au ini kadang-kala kan maknanya untuk ragu kan. Wallah ana la aruf sa'akul indomie atau nasi. Dia ragu. Kadangkala untuk taksim macam al kalimatu imas mun au fi'lun au harfun. Apakah ragu itu? Tidak, itu kan hanya untuk taksim. Maknanya definisi itu ada dua. Ada definisi ila kunhil hakikoh, ada definisi tidak kunhil hakikoh, tapi membedakan mu'arraf daripada mimma adahu. Ayo. Wa au li taksimil mahdudi la li syakki fil had hatta yuraddu hatta yarida anna ta'rif. Li taksimil mahdud, yakni li taksim al mahdud yang didefinisikan itu imma dengan mengetahui kunhil hakikoh atau membedakan daripada amma adaha. Bukan untuk syak fil had, bukan Anda itu, bukan musannifnya itu ragu di dalam definisi. Jadi definisi itu imma kada au kada. Ragu saya. Tak semacam itu. Kenapa? Karena definisi itu sendiri dilarang ragu. Dilarang ragu. Tidak boleh ragu di dalam definisi. Baru dia mendefinisikan definisi sudah ragu, sudah salah itu nanti. Karena itu kata-kata au hanya untuk taksimul mu'arrif walaysa syakkun fil mu'arrif. Karena kan beliau di dalam mendefinisikan qauli syarih kan, yakni ta'rifu qauli syarih, ay ta'riful mu'arrif. Itu kan ta'riful mu'arrif. Apa ta'riful mu'arrif? Mendefinisikan definisi kan. Ini definisi juga bisa didefinisikan. Ayo. Hatta so'bah kan? So'ab. Oke. So'bah. Ayo. Hatta yarida anna at-ta'rif wa at-tahdid yunafihi al-ibham wa at-tardid. Ayo, hatta ya, ini jangan Anda katakan au itu au itu untuk syak, tapi untuk taksim. Jadi kalau ada orang itu mengkritik bahwasanya ini definisinya tak oke karena ada aulit apa namanya? Tardid. Lil ibham awit tardid. Ibham itu tidak jelas yang mana. Yakni definisi itu untuk tasawwuri syai' atau untuk ibham sih? Yang benar yang mana? Dua-duanya. Au ini bukan untuk syak, tapi untuk taksim. Ada dua macam definisi itu. Pasul aktar wala akol. Maklum. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Jadi kata-kata au itu untuk definisi, bahwasanya definisi ini bukan untuk satu hakikoh, tapi untuk dua hakikoh. Ada definisi untuk kunhil hakikoh, ada definisi untuk imtiyaz amma ada pasul aktar wala akol. Bukan syarihnya ini ragu. Saya tak tahu ya definisi itu mungkin untuk kunuh, mungkin untuk tamis. Saya tidak tahu yang mana. Tak semacam itu. Ayo. Wa ta'riful mu'arrif la yastalzimu tasalsula. Wa ta'riful mu'arrif kan definisinya wa huwa ma yakunu tasawwuruhu bi tariqin nadhar wal iktisab, yakni apa yang Anda tasawwur dengan tariqun nadhar wal iktisab musilan ila tasawwuri syai' aw imtiyazihi amma ada. Ini adalah definisi daripada mu'arrif. Lah definisi daripada mu'arrif kita katakan juga sebagai ta'riful mu'arrif kan? Mu'arrif. Apa mu'arriful mu'arrif? Mu'arriful mu'arrif ya ini definisinya mu'arrif apa? Ma yakunu tasawwur. Ma yakunu ila akhirih. Ini adalah mu'arriful mu'arrif. Ayo. Loh, kalau memang mu'arriful mu'arrif, yakni mu'arrif bisa didefinisikan, ya mu'arriful mu'arrif juga bisa didefinisikan. Ya nanti mu'arrifil mu'arrif juga bisa didefinisikan juga. Akhirnya ilamala nihayatalahu. Wa ta'riful mu'arrif aywa. Wa ta'riful mu'arrifi la yastalzimu tasalsul imma li'adami ihtiyajihi ila mu'arrifa akhar. Anda tidak bisa untuk mengkritik bahwasanya mendefinisikan definisi itu yastalzimu tasalsul. Tidak bisa. Kenapa? Karena definisi daripada definisi itu sendiri, mu'arriful mu'arrif itu tidak perlu untuk didefinisikan.
Kenapa? Karena ajza'nya badihah. Wa hadza yu'akkid bahwasanya yang namanya definisi itu pasti apa namanya bitorikin nadhar. Tadi saya salah maknanya. Tidak boleh definisi itu untuk perkara yang badihi. Definisi pasti untuk perkara yang nadhari, karena kalau dia itu sudah badihi untuk apa dijelaskan lagi, karena al-badihi yashrah, yakni yang syarih binafsihi, wal qawlu syarih, yakni namanya juga qawlu syarih, huwa pasti yashrah sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau badihi untuk apa dijelaskan. Ayo. Karena itu kan lazim wal malzum tidak masuk dalam definisi. Kenapa? Karena intiqal min malzum ila lazim bimaknal akhas bitorikil badah waru torikil iktisab. Jayyid dan mumtaz. Imma li adam ihtiyajihi, maknanya mu'arriful mu'arrif tidak perlu untuk didefinisikan. Kenapa? Karena ajza'nya yufhamu bil badihah. Selama dia yufhamu bil badihah, tidak perlu untuk qaulush syarih. Mumtaz dan li badahati ajza'ihi. Jawaban yang pertama. Au, jawaban yang kedua li kaunihi makluman biwajhin akhar minal wujuh, yakni bahwasanya mu'arriful mu'arrif bisa diketahui tanpa takrif. Apa saya cakap di sini? Kaunu mu'arriful kaunu mu'arrifin li ta'rifil mu'arrif ma'luman biwajhin akhar min ta'rifil mu'arrif. Tengok. Kan ada definisi al-qaulu syarih, didefinisikan kan ma yakunu ila akhirih. Itu namanya definisinya qaulus syarih. La yalzam hadza tasalsul. Kenapa? Jawaban yang pertama bahwasanya ajza'nya mu'arriful mu'arrif makluman bil badahah. Jawaban yang kedua bahwasanya mu'arrifil mu'arrif bisa diketahui daripada mu'arriful mu'arrif daripada wajhin akhar. Kalau Anda mengetahui mu'arriful mu'arrif, secara otomatis Anda akan mengetahui mu'arrif. Karena kan sama saja kan? Sama saja. Anda nak mengetahui apa itu ta'riful mu'arrif. Anda nak mendefinisikan ta'riful mu'arrif. Sebenarnya sama saja definisinya dengan definisi mu'arrif itu sendiri. Betul apa tidak? Sama saja. Itulah maknanya biwajhin akhar. Ayo, yakni auli kaunihi mu'arrifun li ta'rifil mu'arrif maklumun biwajhin akhar minal wujuh. Tidak perlu Anda definisikan karena bisa diketahui daripada ta'rifu mu'arrif min wajhin akhar. Ayo. Wa imma di annahu minal umuri li'tibariyah. Atau salamna tasalsul. Tapi tasalsul ini bukan tasalsul fil umuril wujudiyah. Yang mahdur, yang tidak boleh itu adalah tasalsul daripada umurin wujudiyah. Adapun tasalsul daripada umurin iktibariyah tidak ada masalah. Kenapa? Oh, anta tak tabir nanti takrif ada mu'arrifil mu'arrif. Ada definisikan. Nanti mu'arrifil mu'arrif. Terus semacam itu sampai Anda penat. Kalau Anda penat akan berhenti. Lah kalau berhenti sudah tidak ada tasalsul. Berbeda dengan umuril wujudiyah. Sawaun i'tabar ta'amla, dia akan tetap ada tasalsul. Karena itu yang mahdur hanya tasalsul dalam umuril wujudiyah, bukan umuril i'tibariyah. Baca taklikannya di ta'lik itu i'lam. Ya'lam annahu yutasawwaru tasalsulu biwajhaini. Al-awwal anna kulla wahidin min ajza'it ta'rif yahtaju ila ta'rifin akhar wa hakadha. Tasalsul akan bisa di dalam daripada dua aspek. Yang pertama, kalau seumpamanya setiap daripada ajza'ut ta'rif ma yakunu ila akhirih, setiap ajza'nya, setiap lafadznya memerlukan definisi lagi dan nanti memerlukan definisi lagi, baru dia itu bisa tasalsul. Jawaban yang pertama menjawab daripada aspek ini. Ayo. Wal jawabul awwal nadirun ila hadha wa la yakhfa anna hadha as-su'ala wal jawab waridani fi kulli ta'rif. Wa tsani annaka idza 'arafta al-mu'arrif. Ayo, yakni persoalan ini dan jawaban ini ada pada setiap ta'rif. Yakni nanti Anda nak mendefinisikan salat, Anda nak mendefinisikan definisinya salat wa hakadha ila mala
ila ma la nihayah. Jawabannya juga sama dengan ini. Ayo. والثاني أنك إذا عرفت المعرف فقد حصل هنا مفهوم ثان يحتاج إلى التعريف وهو معرف المعرف وإذا عرفته فقد حصل مفهوم ثالث وهو معرف المعرف وهكذا والجواب الثاني jawaban yang kedua bahwasanya mu'arrifil mu'arrif bisa diketahui definisinya daripada mu'arriful mu'arrif menjawab pertanyaan yang kedua ini, bahwasanya mu'arrifu ketika Anda mendefinisikan definisi, maka definisi daripada definisi tersebut memerlukan definisi. Wa hakadza ila mala yatanaha, yakni salamna hadza, akan tetapi semuanya itu bisa diketahui biwajihin minal wujuh daripada mu'arriful mu'arrif. Ayo. Tasul aktsar wal aqal. Wa makila, ayo. وما قيل من أنه لا يستلزم التسلسل لأن معرف المعرف عين المعرف فمردود بأنه وما قيل, ya kalau ada yang mengatakan bahasanya tidak tasalsul. Kalau ditasalsul itu antara mu'arif dan mu'arraf itu berbeda. Lah sedangkan kita kan nak mendefinisikan definisi. Lah, definisi daripada definisi itu ma yakunu ila akhirihi. Lah, ma yakunu ila akhirihi itu ainu qaulish syarih. Hada mardud, tidak boleh. Karena al-mu'arrif, yakni kan al-qaulu syarih, namanya dia itu mu'arrif. Tapi ketika kita definisikan yaqa'u mauqi'al mu'arraf. Karena ketika kita mendefinisikan mu'arrif ya. Apa itu mu'arrif? Ma yakunu ila akhirihi. Loh, ini memang namanya mu'arrif, tapi di sini dia menjadi apa? Mu'arraf kan? Mu'arrifnya yang ini. Mu'arrifnya yang ini. Lah, ma yakunu ini bukan ainul mu'arrif, tapi salah satu masodikil mu'arrif. Karena yang kita definisikan bukan hanya definisi itu sendiri. Nanti sholat itu juga definisikan. Apa definisinya sholat? Aqwalun wa af'al. Ini adalah min afrodil mu'arrif. Mantik kita definisikan. Definisinya mantik, ulumun konuniyah. Itu daripada afrodil mu'arrif. Jadi definisi mu'arrif laisa huwa ainul mu'arrif, tapi fardun min afrodil mu'arrif. Setengah. Ayo. Fihi syai'un daripada tricky, tapi saya kira tak susah lah. Ayo. وما قيل من أنه لا يستلزم التسلسل لأن معرف المعرف عين المعرف فمردود بأنه ليس كذلك بل فرد من أفراده وإنما سمي قولا لتركبه غالبا. Bahwasanya ma yakunu ila akhirihi bukan dia itu ainul mu'arrif sama dengan mu'arrif, tapi dia itu adalah salah satu fardun min afrodil mu'arrif. Ayo. Dan di sini memang ada iskal di sini. Anda kalau tengok Fanari juga ya staskil di sini. Ya jawabannya ini disebutkan oleh siapa namanya? Kalambawi. Kenapa kok dikatakan ta'rif itu qaulan syarihan, dinamakan dia qaul? Karena biasanya definisi itu murakkab. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan definisi dengan mufrad, atau ada definisi namanya ta'riful lafzi. Ayo. Litarakubihi ghaliban 'inda qaumin wa da'iman 'inda akharin. Yakni daiman, yakni ghaliban biasanya semacam itu inda qaumin wa huwal mutaqaddimin. Ghaliban yakni mutaqaddimin kan memperbolehkan ta'rif bil mufrad kan, atau mungkin beberapa manatikoh. Saya lupa definisi pendapat yang memperbolehkan ta'rif bil mufrad itu mutaqaddimin atau tidak, tapi ba'dul manatikoh sawaun kaunuhum mutaqaddimin atau mutaakhirin. Diperbolehkan ta'rif bil mufrad, ayo, atau ta'rif bil lafzi. Wa da'iman, yakni yang namanya ta'rif mesti murakkab, ayo. Wa syarihan li syarhihi al-mahiyata wa syarihan, dan dia mensyarahkan mahiyah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak boleh dia itu badihi, mesti bitorikin nador. Tadi saya ulangi lagi, tadi saya tersilap bahwasanya bukan tersilap, akan tetapi pertanyaan saya sudah terjawab. Ayo. Walaupun ada sedikit silapnya juga tapi. Wa bayaniha
Thumma dzakarna min at-ta'rif innama huwa 'indal mutaakhirin wa amal Wa syarihan li syarihil mahiyah wa bayanaha. Yani karena dia menjelaskan mahiyah, syarhil mahiyah wal bayan sama saja. Ayo. Thumma titik. Sudah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang lain, bahwasanya definisi itu mungkin mesti bil kunuh, yakni mesti ada tasawi. Sudah saya jelaskan ya, apa nisab itu, apa itu mutasawiyan, apa itu a'am wal akhos, sudah saya jelaskan. Sudah ya di sini ya. Hah? Benar kah belum? Oke lah, besok saya jelaskan bahwasanya ada yang namanya tasawi, ada yang namanya a'am wal akhos di dalam mutakodimin, macam al insan hayawanun natik. Afrodnya insan mesti sama dengan afrodnya hayawanun natik, mesti semacam itu. Mutakodimin tak mesti semacam itu. Definisi itu boleh lebih umum, juga boleh lebih khusus daripada yang didefinisikan. Kenapa semacam itu? Insya Allah kita akan jelaskan di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.